Selamat pagi saudara, Shalom. Bersyukur kalau pada pagi ini kita boleh ada dalam kondisi yang baik, dalam kondisi yang sehat. Itu semua karena berkat Tuhan dalam kehidupan kita. Maka pada pagi ini mari kita berterima kasih, kita menaikkan syukur kita kepada-Nya. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri, Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri, Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan
dalam hidupku. Engkaulah harapan kami, Engkaulah kekuatan kami, oh Yesusku, oh Tuhanku. Engkau sungguh ajaib, Engkau sungguh dahsyat, Engkau penolong kami yang hidup, Engkau pengatur setiap masa. Engkau Allah kami yang adil, Engkau Allah yang kuasa. Ku bersyukur hanya kepadamu. Haleluya, terima kasih, oh Yesusku. Kami bersyukur Tuhan, kalau pada pagi hari ini kami boleh datang, kami boleh menyembah-Mu, mengagungkan nama-Mu, menyatakan kebesaran-Mu dalam kehidupan kami ya Tuhan. Kami percaya Engkau juga memberkati setiap jemaat-Mu di tempat ini ya Tuhan, dan Engkau akan menolong dan membebaskan dari semua pergumulan mereka ya Tuhan. Tuhan, Kau pakai firman-Mu pada pagi hari ini Tuhan, agar Kau dapat memberikan benih yang baik, sehingga hidup kami selalu ada dalam lindungan-Mu, dalam tuntunan-Mu sendiri ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, hai dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami sudah berdoa, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, selamat pagi. Bagaimana kabar Bapak Ibu sekalian? Saya ingin percaya setiap kita diberkati Tuhan, amin. Puji Tuhan, di pagi yang baik ini mari bersama-sama kita datang kepada Tuhan. Kita mau belajar kebenaran firman Tuhan. Mari bersama-sama kita buka di dalam Markus pasal 9 ayat 33 sampai dengan ayat yang ke-37. Markus pasal 9 ayat 33 sampai dengan 37, demikian firman Tuhan. Siapa yang terbesar di antara para murid? Kemudian tibalah Yesus dan murid-muridnya di Kapernaum. Ketika Yesus sudah di rumah, ia bertanya kepada murid-muridnya, "Apa yang kamu perbincangkan tadi di tengah jalan?" Tetapi mereka diam, sebab di tengah jalan tadi mereka mempertengkarkan siapa yang terbesar di antara mereka. Lalu Yesus duduk dan memanggil ke-12 murid itu, katanya kepada mereka, "Jika seorang ingin menjadi yang terdahulu, hendaklah ia menjadi yang terakhir dari semuanya dan pelayan dari semuanya." Maka Yesus mengambil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka. Kemudian ia memeluk anak itu dan berkata kepada mereka, "Barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku, dan barang siapa menyambut aku, bukan aku yang disambutnya, tetapi dia yang mengutus aku." Amin. Puji Tuhan. Di bulan September ini, gereja kita memiliki tema yaitu adalah hati hamba. Saya yakin dan percaya Bapak Gembala Sidang memberikan tema ini dengan penuh harapan, kemudian juga penuh dengan Roh Kudus ketika menemukan tema hati hamba. Bagi saya pribadi, hati hamba menjadi sebuah dasar yang paling dasar ketika kita melayani Tuhan. Karena melalui kita mengerti tentang yang namanya hati hamba, kita akan menjadi seorang pelayan Tuhan. Bahkan kita akan menyenangkan Tuhan yang kita layani. Di ayat yang ke-35 Tuhan Yesus berkata, "Lalu Yesus duduk dan memanggil ke-12 murid itu, katanya kepada mereka, 'Jika seseorang ingin menjadi yang terdahulu, hendaklah ia menjadi yang terakhir dari semuanya dan pelayan dari semuanya.'" Saya pernah membaca artikel dari bangsa Israel bahwa ada sebuah hal yang menarik ya. Tidak tahu kalau sekarang masih dilaksanakan atau tidak, tapi di zaman itu banyak sekali ketika kita datang bertamu ke rumah orang, kita akan disambut
pemilik rumah itu dan kemudian kaki kita dibasuh dengan air oleh pemilik rumah. Ada sebuah kebiasaan, ada sebuah adat istiadat yang begitu luar biasa yang dimiliki oleh bangsa Yahudi dengan menghormati tamu di atas segala-galanya, dengan menghormati orang lain di atas segala-galanya. Saya yakin dan percaya ketika kita menjadi seorang hamba, ketika kita menjadi seorang pelayan Tuhan, kita harus memiliki hati seorang hamba. Hamba di sini tidak hanya berbicara secara eksplisit menjadi seorang budak atau menjadi seorang suruhan, tetapi hamba di sini adalah orang yang betul-betul tulus, orang yang betul-betul ikhlas melayani, walaupun mungkin kita punya status sosial yang begitu luar biasa. Kita orang yang kaya raya, kita memiliki jenjang pendidikan yang tinggi dan lain sebagainya. Tetapi ketika kita bersama-sama melayani Tuhan, kita harus tanggalkan itu, Bapak Ibu Saudara. Kita harus tanggalkan itu bahwa kita di hadapan Tuhan adalah sama. Kita di hadapan Tuhan adalah sama. Mari bersama-sama di bulan yang baik ini kita belajar mengenai hati hamba. Firman Tuhan katakan, jika seseorang ingin menjadi yang terdahulu, jika engkau ingin menjadi yang dihormati, ketika engkau ingin menjadi seseorang yang disegani, hendaklah ia menjadi yang terakhir dari semuanya dan pelayan dari semuanya. Ketika engkau ingin dihormati, ketika engkau ingin menjadi yang di depan, saudara akan mengalami proses di belakang terlebih dahulu. Bahkan kita dituntut untuk menjadi yang terakhir dan melayani semuanya, melayani. Apa yang bisa kita berikan untuk Tuhan, apa yang kita bisa upayakan untuk Tuhan, lakukan dengan sebaik mungkin, Bapak Ibu Saudara. Karena disitulah ketaatan kita diuji, disitulah kita akan memperoleh hati hamba di dalam setiap kehidupan kita. Jangan sombong, jangan merasa tinggi hati, jangan bermegah diri karena memiliki banyak hal, memiliki kebiasaan, memiliki hal-hal yang luar biasa di dalam kehidupanmu. Kalau engkau melayani Tuhan, sama. Kalau engkau melayani Tuhan, kita sama di hadapan Tuhan. Dan kita mau, biarlah melalui pelayanan kita hanya nama Tuhan saja yang ditinggikan, hanya nama Yesus saja yang dimuliakan. Amin. Mari bersama-sama kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami bersyukur punya Allah seperti Engkau. Engkau Allah yang sangat luar biasa baik di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur kami boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu, bahwa kami ingin punya hati hamba di dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh menyenangkan hati-Mu Tuhan. Kami boleh memuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa. Kami serahkan hidup kami dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.